Di tengah serangan politik yang terus menerjang Jokowi, terutama dari kalangan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Jokowi tetap diidolakan oleh masyarakat luas. Meskipun serangan kebencian datang silih berganti, justru yang semakin terpuruk bukanlah Jokowi, melainkan PDIP, partai yang dulu menjadi rumah politik bagi Jokowi. Tujuan dari serangan itu salah satunya adalah ingin memisahkan Jokowi dari Prabowo. Padahal selama ini kedua tokoh tersebut saling menghormati. Prabowo berkali-kali menegaskan rasa hormatnya pada Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga memberikan pujian dan dukungan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Misalnya, Jokowi memuji 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, sementara Prabowo memuji hasil kerja pembangunan Jokowi saat dia meresmikan bendungan. Keduanya menunjukkan hubungan yang hangat dan saling menghormati. Fakta menariknya, meski Jokowi terus dihujani serangan, dukungan terhadapnya tetap solid. Bahkan rumahnya di Solo kini menjadi tujuan wisata bagi banyak orang. Mereka datang untuk menghormati dan menunjukkan rasa bangga terhadap mantan presiden yang mereka anggap telah banyak berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa penerimaan publik terhadap Jokowi tidak hanya bersifat sementara, tetapi tulus dan mendalam. Sebagai mantan presiden yang lahir dari kalangan rakyat biasa, dengan gaya kepemimpinan yang merakyat, Jokowi tetap menjadi figur yang dihormati. Banyak yang masih menganggapnya sebagai panutan, karena keberaniannya dalam membuat kebijakan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kritikan keras dari banyak pihak. Jokowi juga sering membuat kebijakan yang pro rakyat. Namun di sisi lain, ada kondisi yang kontras dengan fenomena tersebut. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa PDIP yang selama ini dianggap sebagai partai besar dengan akar politik yang kuat, mengalami penurunan signifikan dalam kepuasan publik. Berdasarkan survei terbaru, tingkat kepuasan publik terhadap PDIP hanya berada di angka 53%, dengan citra positif sebesar 56%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan partai-partai lain, seperti Gerindra 83% kepuasan dan 88% citra, Golkar 73% kepuasan dan 76% citra, serta Demokrat 80% kepuasan dan 81% citra. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja PDIP. Sebuah partai yang sejatinya memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Logikanya, PDIP semestinya tidak mengalami hal ini, mengingat sejarah panjang dan posisi strategis mereka dalam pemerintahan. Namun, kenyataan ini terjadi, dan banyak pihak melihat bahwa penyebab utama penurunan tersebut adalah ulah beberapa elit partai itu sendiri. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada penurunan citra PDIP adalah narasi kebencian yang dilontarkan oleh sejumlah elit partai terhadap Jokowi. Padahal di saat yang sama, Jokowi tetap mendapat tempat yang hangat di hati rakyat Indonesia. Serangan-serangan yang datang dari PDIP terhadap Jokowi justru membuat masyarakat kecewa. Mereka beranggapan bahwa partai tersebut tidak mampu menjaga hubungan baik dengan tokoh yang masih dihormati oleh banyak kalangan. Apalagi Jokowi telah menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia yang sulit dilupakan. Serangan terhadap Jokowi nyatanya malah berbalik menyerang PDIP sendiri. Serangan-serangan terhadap Jokowi memang bermula setelah sang mantan presiden memutuskan untuk mendukung duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, bukannya mendukung calon dari PDIP. Keputusan ini memicu ketegangan antara Jokowi dan sejumlah elit PDIP, meskipun banyak kader partai yang masih menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Namun, meskipun berbagai serangan keji dilontarkan, popularitas Jokowi tetap tidak tergoyahkan. Bahkan, banyak orang yang terus berkunjung ke rumahnya di Solo untuk menunjukkan dukungan mereka. Hal ini membuktikan bahwa Jokowi masih mendapat tempat di hati rakyat, sementara PDIP justru semakin kehilangan simpati masyarakat. Melihat hasil survei yang terus menunjukkan penurunan, PDIP perlu berbenah. Para elit partai harus segera mengevaluasi diri dan menata ulang arah politik mereka. Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah menyingkirkan elemen-elemen toksik di dalam partai.
Mereka yang lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Orang-orang dengan narasi kebencian yang merugikan pada Jokowi di internal PDIP harus diingatkan bahwa menyerang Jokowi secara membabi buta adalah kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu, narasi kebencian terhadap Jokowi harus segera diakhiri. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar mengidolakan Jokowi tidak akan setuju dengan langkah politik PDIP yang gemar menyebarkan fitnah dan permusuhan itu. Jika elit PDIP terus melanjutkan serangan keji semacam ini, maka mereka akan semakin terjauhkan dari hati rakyat. PDIP harus mulai mengedepankan rekonsiliasi, memperbaiki citra mereka, dan kembali mendekatkan diri dengan masyarakat. Partai ini harus bisa melihat bahwa kebencian dan permusuhan hanya akan membawa kerugian, sementara kerjasama dan saling mendukung akan menghasilkan dampak positif yang jauh lebih besar. Bahkan jika ada perbedaan pilihan, mereka harus bersikap legowo. PDIP harus sadar bahwa serangan terhadap Jokowi yang masih memiliki kedekatan dengan rakyat Indonesia hanya akan memperburuk citra mereka di mata publik. Jika ingin memenangkan hati rakyat, PDIP harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan Jokowi, yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara ini. Serangan terhadap Jokowi yang terus berlanjut justru semakin menampakkan ketidakmampuan PDIP untuk mengelola dinamika politik yang ada. Partai yang pernah menjadi rumah bagi Jokowi ini seharusnya bisa belajar dari kesalahan mereka dan mulai memperbaiki diri. Dalam politik, penting untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan tidak terjebak dalam narasi kebencian yang hanya akan merugikan jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun Jokowi terus diserang, serangan-serangan itu justru tidak menggoyahkan popularitasnya. Bahkan sebaliknya, PDIP yang seharusnya bisa meraih dukungan lebih besar justru mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa serangan politik yang ngawur dan banal malah berbalik dan memberikan dampak buruk bagi mereka sendiri. PDIP harus segera berbenah dan mengakhiri narasi kebencian, serta fokus pada kepentingan rakyat untuk mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini mulai tergerus. Jika mereka tidak berbenah, maka penurunan elektabilitas ini akan terus berlanjut, dan PDIP akan semakin terpinggirkan dalam peta politik Indonesia.